Metode scramble. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian metode scramble. Nah, sebelumnya istilah scramble ini berasal dari bahasa Inggris yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya itu perebutan, pertarungan, dan perjuangan. Scramble adalah salah satu permainan bahasa yang pada hakikatnya itu permainan bahasa merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh keterampilan tertentu dengan cara menggembirakan. Scramble ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi, kecepatan berpikir siswa. Metode ini mengharuskan siswa untuk menggabungkan otak kanan dan otak kiri. Dan dalam metode ini mereka tidak hanya diminta untuk menjawab soal, tetapi juga mereka dengan menerka dengan cepat jawaban soal yang sudah tersedia namun masih dalam kondisi acak. Ketepatan dan kecepatan berpikir ini dalam menjawab soal menjadi salah satu kunci permainan metode pembelajaran scramble. Skor siswa ini ditentukan oleh berapa banyak soal yang benar dan seberapa cepat soal tersebut dikerjakan. Nah, yang kedua, scramble ini merupakan salah satu model pengajaran dengan cara membagi lembar pertanyaan dan lembar jawaban yang sudah ditulis itu secara acak. Siswa diminta mencari jawaban dengan cara menyusun kalimat supaya benar. Model pembelajaran scramble yaitu seperti model pembelajaran word. Bedanya itu jawaban dan pertanyaan tidak ditulis dalam kotak jawaban, tetapi jawaban yang sudah ditulis secara acak sehingga mahasiswa menyusun jawaban sehingga menjadi jawaban yang benar. Scramble artinya permainan dengan perebutan atau adu cepat. Soal harus diaduk-aduk agar siswa lebih berpikir cerdas. Penerapan model pembelajaran scramble dalam meningkatkan keterampilan membaca, pemahaman untuk menemukan gagasan utama. Scramble juga merupakan salah satu variasi pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dengan wujud kartu dan sebagainya. Model pembelajaran scramble sebagai bagian dari model pembelajaran kooperatif dapat melibatkan siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan menulis pantun. Permainan bahasa seperti scramble kalimat sebagai bagian dari teknik bahasa komunikatif sebaiknya digunakan dalam pembelajaran bahasa karena dirancang untuk melibatkan peserta didik, penggunaan bahasa yang pragmatif, otentik, dan fungsional untuk tujuan yang berarti. Nah, teknik ini membutuhkan media dengan pertanyaan dan jawaban yang ditulis pada sebuah kertas. Pertanyaan yang dibuat disesuaikan dengan bahan ajar yang harus dikuasai peserta didik. Jawaban atas pertanyaan diberikan pada lembar yang sama untuk mengacak hurufnya. Prosedur yang dilakukan untuk menerapkan teknik ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, guru menyajikan materi sesuai topik yang dikaji. Yang kedua itu guru membagikan lembar kerja yang telah dipersiapkan. Yang ketiga, siswa itu menulis urutan kata sehingga menjadi jawaban yang tepat dan mencocokkannya pada pertanyaan yang sesuai. Nah, berdasarkan beberapa pengertian teknik scramble yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa teknik scramble merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yang berupa suatu permainan kata, kalimat, maupun paragraf yang diacak. Melalui teknik scramble, mahasiswa juga dapat atau siswa dapat lebih aktif dan bersemangat untuk pembelajaran sehingga memungkinkan guru untuk mengevaluasi tujuan dan menilai keefektifan pembelajaran secara lebih baik. Selain itu, teknik scramble juga merupakan salah satu tipe dari model kooperatif. Maka kerjasama antar siswa dan kelompok merupakan hal yang paling penting tercapainya tujuan penggunaan teknik pembelajaran ini. Dan secara umumnya dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, setelah itu scramble ini juga memiliki jenis-jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis metode scramble. Scramble ini merupakan model mengajar dengan membagikan lembar soal dengan lembar jawaban yang tersedia. Jika siswa diharapkan mampu mencari jawaban dan cara penyelesaian soal yang ada, maka menjadi pemenang. Scramble dipakai untuk jenis permainan anak-anak yang merupakan latihan pengembangan dan peningkatan wawasan pemikiran kosakata. Sesuai dengan sifat jawaban scramble terdiri atas bermacam-macam bentuk sebagai berikut. Yang pertama itu ada scramble kata, yakni sebuah permainan menyusun kata-kata dan huruf yang telah dikacaukan letaknya sehingga membentuk suatu kata tertentu yang bermakna.
Misalnya rahge menjadi gerah atau rase menjadi sare. Yang kedua itu scramble kalimat, yakni sebuah permainan menyusun kalimat kata-kata acak. Bentuk kalimat hendaknya logis, bermakna, tepat, dan benar. Nah, yang ketiga itu ada scramble wacana, yakni sebuah permainan menyusun wacana logis berdasarkan kalimat-kalimat acak. Hasil susunan wacana hendaknya logis, bermakna, dan tepat. Yang ketiga itu ada langkah-langkah metode pembelajaran scramble. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana langkah-langkah metode scramble tersebut. Yang pertama itu ada persiapan. Pada tahap ini, guru menyiapkan bahan dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Media yang digunakan ini dapat berupa kartu soal dan kartu jawaban yang sebelumnya jawabannya telah diacak sedemikian rupa. Guru menyiapkan kartu-kartu sebanyak kelompok yang telah dibagi. Guru juga mengatur hal-hal yang mendukung proses belajar mengajar mahasiswa atau siswa. Misalnya mengatur tempat duduk sesuai dengan kelompok dan mengatur meja mereka. Dan juga mengatur kesiapan belajar dan sebagainya. Nah, yang kedua itu kegiatan inti. Kegiatan dalam tahap ini adalah setiap masing-masing kelompok melakukan diskusi untuk mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban yang cocok. Sebelumnya, jawabannya telah diacak sedemikian rupa. Guru melakukan diskusi kelompok besar untuk menganalisis dan mendengar pertanggungjawaban dari setiap kelompok kecil atas hasil kerja yang telah disepakati dalam masing-masing kelompok. Kemudian membandingkan dan mengkaji jawaban yang tepat dan logis. Nah, yang ketiga itu tindak lanjut. Nah, kegiatan ini tergantung dari hasil belajar siswa. Contoh kegiatan tidak lanjut antara lain kegiatan pengayaan berupa pemberian tugas serupa dengan bahan yang berbeda. Yang kedua, kegiatan menyempurnakan susunan teks asli jika terdapat susunan yang tidak memperlihatkan kelogisan. Nah, yang ketiga, kegiatan mengubah materi bacaan atau memprase atau menafsirkan bacaan tersebut. Yang keempat itu mencari makna kosakata baru di dalam kamus dan mengaplikasikan dalam pemakaian kalimat. Yang kelima itu membetulkan kesalahan-kesalahan tata bahasa yang mungkin ditemukan dalam teks wacana latihan. Sintak pembelajaran scramble ini dapat diterapkan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Nah, yang pertama itu guru menyajikan materi sesuai topik. Misalnya itu guru mengajar tentang aksara Jawa atau tentang apapun itu. Nah, yang kedua itu setelah selesai menjelaskan tentang materi tersebut, guru memberikan lembar kerja dengan jawaban yang diacak susunannya. Nah, yang ketiga, guru memberi durasi tertentu untuk pengerjaan soal atau waktu yang untuk siswa. Siswa yang keempat itu siswa mengerjakan soal berdasarkan waktu yang telah ditentukan tadi. Yang kelima, guru mengecek durasi waktu sambil memeriksa pekerjaan siswa. Nah, yang keenam itu jika waktu pengerjaan soal sudah habis, siswa wajib mengumpulkan lembar jawaban kepada guru. Dalam hal ini, baik siswa yang selesai maupun tidak selesai harus mengumpulkan jawaban itu. Yang ketujuh itu guru melakukan penilaian baik di kelas maupun di rumah. Penilaian dilakukan berdasarkan seberapa cepat siswa mengerjakan soal dan seberapa banyak soal yang ia kerjakan dengan benar. Nah, yang selanjutnya yang ke-8, guru memberi apresiasi dan rekognisi kepada siswa-siswa yang berhasil dan memberi semangat kepada siswa yang belum cukup berhasil menjawab dengan cepat dan benar. Nah, setelah itu kita akan membahas apa saja kelebihan dari metode scramble ini, bahkan apa saja kekurangannya jika kita menggunakan dalam teknik mengajar di sekolah. Yang pertama itu kita bahas itu kelebihan metode scramble. Metode pembelajaran kooperatif scramble mempunyai kelebihan. Di antaranya itu memudahkan siswa dalam mencari jawaban, dapat membantu siswa untuk mengerjakan pertanyaan karena jawabannya itu sudah ada. Yang selanjutnya itu semua siswanya pasti aktif. Nah, kegiatan scramble ini dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran pada model pembelajaran scramble, memberi materi yang sesuai dengan indikator, guru memberi lembar kerja yang sesuai. Contohnya itu, model pembelajaran scramble juga membutuhkan media wujud lembar pertanyaan dan lembar jawaban atau kartu. Akan tetapi, lembar atau kartu harus ada jawaban yang sudah disusun secara acak. Kelebihan metode pembelajaran scramble itu sebagai berikut. Yang pertama, melatih siswa untuk berpikir cepat dan tepat. Yang kedua, mendorong siswa
untuk belajar mengerjakan soal dengan jawaban acak. Yang ketiga itu melatih kedisiplinan siswa. Kelebihan model scramble itu eh, nah, setelah melatih kedisiplinan siswa itu, semua siswa aktif. Selanjutnya itu semua siswa aktif dalam model pembelajaran scramble, menuntut agar selalu bekerja sama untuk mencari jawaban dan pertanyaan. Nah, yang selanjutnya kegiatan scramble dapat membantu siswa dalam belajar materi. Model pembelajaran scramble itu dapat menuntun siswa dalam mengerti materi. Nah, eh, selanjutnya itu kita akan membahas tentang indikator metode scramble. Metode scramble diindikatorkan sebagai berikut. Yang pertama, guru menerangkan materi. Contohnya dengan cara berdasarkan materi membaca, pemahaman untuk menemukan gagasan utama. Setelah menjelaskan materi, guru membuat model. Model dapat berwujud kartu, data, atau lembar soal. Nah, selanjutnya guru membuat pertanyaan yang dapat sesuai dengan materi. Guru juga membuat jawaban tetapi kalimatnya disusun secara acak. Yang seterusnya itu siswa mendapat pertanyaan dan jawaban dari guru. Selanjutnya siswa diminta untuk menyusun menjadi jawaban dan kalimat yang benar. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas manfaat penggunaan metode scramble ini. Manfaat penggunaan metode scramble sebagai berikut bagi peserta didik. Yang pertama itu bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengingat istilah yang sulit dan terkurangi bebannya. Yang kedua, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kemampuan bekerja sama dan bersosialisasi. Dan keuntungan manfaatnya untuk guru itu mendapat pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, sebagai motivasi meningkatkan keterampilan untuk memilih strategi pembelajaran yang bervariasi yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik. Nah, yang ketiga itu guru dapat semakin menciptakan suasana lingkungan kelas yang menyenangkan tetapi tetap serius. Nah, demikianlah dari yang bisa saya jelaskan dari metode scramble. Terima kasih.